jumpa lagi Victorian semuanya. Apa kabar? Ini podcast pertama kali buat kami, dan kita akan mengundang nantinya sahabat saya sendiri, teman saya sendiri, yang nanti kita akan banyak gali-gali, banyak nanya-nanya seputaran. Nanti kita akan mengikuti aja alurnya, tapi kurang lebih temanya seputaran bisnis berjangka, seputaran bisnis-bisnis yang lagi hype di berita-berita saat ini. Oke. Tidak menunggu lama, saya mengundang ini memanggil namanya Mas Hani. Apa kabar Mas Hani? Sip, baik alhamdulillah ya. Ini first time podcastnya kita Mas Hani. Siap. Oke aja ya. Santai, insyaallah santai. Silakan seruput dulu nih ngopinya. Oh iya, thank you ya. Thank you bos. Kopi. Ini baru pertama kali podcast, jadi kalau sudah kita mudah-mudahan berdoa nih, kalau sudah bisa besar nih kan, kopinya udah bukan lagi dari Victorian, atau maksudnya gini, kopinya sudah dari Victorian yang di luar nih, bisa ya masuk iklan ya. Para barista bisa masuk sini ya? Iya gitu. Ya. Barista, roaster. Nah, masuk sini. Nah kan pernah juga tuh, nanti kita cerita deh. Akan ini jadi perlu diketahui nih Victorian semuanya nih, bahwa Mas Hani ini asli Malang kan Mas Hani? Asli Malang. Lahir di Malang Mas Hani. Malang. Ya, ini sahabat saya, dari saya kenal Mas Hani, kita kenal 2006 ya Mas Hani ya? 2006 di salah satu perusahaan pialang ya. Ceritakan Mas Hani kira-kira sejarah hidup kalau boleh nih, biar inspirasi buat teman-teman Victorian. Mungkin sudah ngikutin YouTube saya pertama, bahwa Victorian ini kan ini buat pemenang-pemenang. Kita yakin kan, kita percaya bahwa masyarakat di luar sana, mereka sebenarnya adalah calon-calon pemenang yang sudah menjadi pemenang dan yang lagi menuju jadi pemenang. Tentu kita belajar nih untuk menjadi seorang Victorian, menjadi seorang yang sukses tepatnya. Itu bagaimana, mungkin dari cerita kehidupan dari Mas Hani, siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Victorian yang lain. Gitu. Selain nanti kita diskusi tambahan yang lain nih Mas Hani. Okay. Sebelumnya thank you banget ya udah diundang, ini kehormatan sekali sama bosku nih. Bosku udah yang dulunya manajer komplain ya. Sekarang udah wow. Amin. Asik dah udah. Amin. Ya intinya suka banget namanya Victorian ya. Ya. Saya punya quote nih. Kalau dari film nih, ya. Victory loves preparation. Ya. Victory ya, benar. Ada kata-kata itu, ada caption kayak gitu. Victory loves preparation. Kejayaan semuanya itu pasti direncanakan. Yes. Ya ditata sedemikian rupa. Betul, jadi kesiapan itu yang menunjang kemenangan. Kan? Betul. Ini oke banget nih Victory ini namanya. Mudah-mudahan nih harusnya global dah. Amin. Oke. Jadi saya memang kenal sama Pak IBM nih. Ya, panggilnya IBM ya. Oke. Ya, nama saya Yohan. Biasa dipanggil Hani ya. Okay. Kalau di orang-orang trading sih panggilan saya Johan ya. Bukan Hani Bani Sweety gitu ya. Bukan Hani Bani Sweety. Terus ada yang ngomong Pak Yo kayak ke Korean gitu ya. Pak Yo gitu ya. Ada ya? Saya baru tahu nih. Oke. Terus terjun di bidang ini dengan bisa dibilang satu ya, semua ada jalannya ya. Dengan ketidaksengajaan, tapi yang pasti itu sudah direncanakan sama Gusti Pangeran gitu kan. Ya, saya terjun di bidang ini perdagangan berjangka. Itu tahun 2004 kalau nggak salah. Itu visi misi saya hanya bagaimana caranya kuliah tetap bisa dapat income gitu ya. Nah dari situ ketemulah nama perusahaan. Ya sih itulah gitu ya. Nah dari situ kita dari mindset supaya bagaimana caranya perusahaan ini bisa berjalan. Nah, perusahaan ini namanya kan commission house ya, based on commission namanya ya. Jadi kalau nggak ada transaksi berarti nggak ada komisi. Betul. Jadi visinya bahwa saya di sana harus hire klien supaya komisi bisa jalan kan gitu ya. Win-win solution dengan marketing, antara marketing dengan perusahaan. Jadi just commission ya? Just commission. Gaji nggak ada berarti? Waktu itu nggak ada. Ya waktu itu
kalau ceritanya ya, lu udah zaman tahun enak dulu ya. Iya betul. Itu belum ada Android, belum ada apa-apa ya. Kita masih by phone. Itu saya mau ke sana karena dikasih 250.000 gitu ya. Bulannya gitu. Semacam uang transport ya, berarti. Uang transport ya katanya gitu selama 3 bulan gitu ya. Ya saya sih let's flow aja gitu. Satu hal yang baru buat saya, let's flow. Betul. Ya alhamdulillah waktu itu tiba-tiba ada klien datang terus kemudian kasih amanah ke saya. Ya walaupun itu benar-benar kita masih nol gitu ya. Masih nol, kita nggak punya pelajaran tentang technical analysis ya, fundamental analysis kita nggak ada. Ya, yang saya tahu ya pokoknya udah dapat klien, yuk transaksi gitu aja. Ya internet juga masih terbatas ya. Masih terbatas. Jadi kita masih adanya lintas akta waktu itu ya. Telkom aja masih susah. Betul. Ada merek ya di sini. Nggak apa-apa. Oke. Ya kayak gitu. Terus kemudian ya so far saya jalanin terus. Yang namanya orang baru juga masih kuliah juga ya. Yang namanya transaksi benar-benar blank. Ya profit or loss, tapi ya hasilnya memang endingnya nggak enak juga gitu loh, karena kita nggak dibekalin sama kecakapan di bidang bisnis ini. Ada 2 poin, nggak dibekalin sama nggak enaknya loss nasabah berarti. Ya walaupun saya berusaha untuk transaksi benar-benar klien sendiri gitu. Ya waktu itu sih karena saya masih nol, masih pemula, masih newbie banget ya. Jadi saya didampingi sama istilahnya leader saya untuk bertransaksi. Saya cuma lihat, terus kemudian di take over sendiri sama klien supaya klien bisa transaksi sendiri, ya. Dan saya jadi asistennya, order takernya aja gitu. Dan pengalaman saya kalau nggak ketemu sama klien ini ya istilahnya kalau nggak ketemu sama klien ini saya nggak akan bertahan di bisnis ini selama 18 tahun ini. Gitu ya. Jadi impresi saya ya waktu itu benar-benar karena kita nggak ada handphone yang bisa kasih chart ya. Betul. Jadi betul. Saya harus stay di situ 24 hour. Saya harus stay di si kantor itu. Screen komputer saya kuasain sendiri gitu ya. Dan si klien kebetulan klien terhormat saya yang sampai sekarang ya. Itu tiap menit, tiap jam, itu tiap detik dia tanya terus quote harga berapa sekarang Jo gitu. Saat itu merasa tertekan. Tapi sebenarnya justru itu pembelajaran secara tidak sadar ya. Ya dari situlah hidup saya harus di sini gitu ya. Jadi gitulah. Ya dari situ alhamdulillah terus saya belajar ya. Yang namanya kita bisa lihat chart 24 jam ya. Iya. Saya hanya awalnya di Sabtu Minggu gitu. Awalnya dipaksakan ya. Karena tiap hari, tiap saat dikontak sama nasabahnya. Kayak gitu. Nah, ya dari situ orang growing lah ya. Betul. Growing. Oke, tapi saya memang dari dulu bagaimana cara ini bisnis sebenarnya bisnis bagus gitu. Ya, kita nggak perlu cari karyawan. Saya orangnya introvert, saya nggak bisa suruh marketing gitu, suruh ngomong yang manis-manis itu saya pantang gitu loh. Ya dulu introvert jadi gak berani ketemu orang. Sampai sekarang kayaknya ya nggak introvertnya karena Pak IBM. Tapi dulu merasa gitu. Saya mundur dulu nih dari SD, SMP, SMA selama aktivitas. Insya Allah saya pendiam. Gitu. Ya dari situ bisa dapat klien pun mungkin memang sudah jalan dari Tuhan gitu aja. Ya dari situ ya saya punya skill dan saya terus berusaha untuk yang terbaik, ikhtiar yang terbaik mungkin ya. Itulah ditemukan dengan beberapa investor. Saya tertarik nih untuk pertama nih masalah tipikal introvert. Ini kan karena pasti semua Victorian kan juga ada tipikal yang model sama nih. Mas Hani bisa ngelewatin itu bagaimana ceritanya tuh? Tadi sempat bilang nih bahwa nasabah diberikan, tidak mungkin dong tiba-tiba Tuhan memberikan langsung nasabah kan, pasti ada proses. Nah proses itu yang kayak gimana tuh? Bisa melewati karakter yang tadinya introvert, kemudian sampai akhirnya bisa melewati itu. Mungkin ada titik baliknya atau gini deh, simpel gini. Nasabah pertama itu awalnya
keluarga sendiri atau orang luar yang kok bisa? Kalau orang luar kan pasti udah takut. Siap. Termasuk ring 1 ya. Maksudnya ring 1 dari keluarga gitu. Dari keluarga pertama kali. Dan saya dipaksa untuk belajar gitu. Kayak gitu sih. Kalau bicara tentang introvert sampai sekarang pun tetap introvert ya. Nah, mungkin dari situ ya kita ngomong dari situ karena ya bukan introvertnya yang saya kemukakan bahwa saya sudah belajar nih. Dalam 3 bulan saya 24 jam nonstop saya sudah belajar dan dari situ beberapa relasi dari klien bisa merapat melihat saya bisa seperti itu. Jadi ketika kita sudah menunjukkan satu kinerja bahwa kita benar-benar terjun ya, benar-benar basah di bisnis ini gitu. Iya, berarti ada gini. Ada beberapa poin sih sebenarnya, tapi salah satu poin tadi adalah bagaimana awalnya itu keterpaksaan tadi itu ya. Situasi lah yang membuat Mas Hani kemudian bisa melewati, karena kadang nih karakter introvert dengan pola kerja yang marketing yang menuntut untuk kita, kalau orang Jawa bilang apa nih, blatter ya sama orang ya, harus sapa, harus duluan proaktif. Tapi pada akhirnya itu yang membuat Mas Hani bisa kondisi yang membuat dia lebih open. Berarti poin buat Victorian adalah salah satunya nih adalah walaupun itu kondisi terpaksa, lakukan aja, jalanin aja dulu. Gak ada yang nggak bisa. Gak ada yang nggak bisa. Hanya mau atau tidak. Betul sekali. Hanya mau atau tidak. Ya gitu ya kurang lebih poinnya. Ya, nih, udah berapa menit nih kita ngobrol nih, teman-teman? Gak apa-apa, nyambung aja gak apa nih. Oke. Nah terus kita masuk nih. Kemudian Mas Hani berproses di salah satu perusahaan tadi itu ya, mulai punya klien dan seterusnya. Nah, kok bisa sekarang bisa punya usaha sendiri nih, khususnya di bidang pelatihan tentang penerangan berjangka? Ya mohon maaf ya, mungkin benar-benar kita harus evaluasi ya. Saya dulu bisa dikatakan 6 tahun saya di commission house ya. House yang saya rasa ada satu hal yang kita harus evaluasi, bahwa edukasi itu harus ada. Penting. Penting banget. Edukasi itu penting, ilmu itu penting gitu. Betul. Nah, yang saya lihat beberapa commission house yang kita lihat adalah sangat kurang itu edukasi. Nah, dari situ saya berpikir ini bisnis ini bagus, saya suka gitu. Saya passion saya di sini gitu. Kalau kita bisa lolos pasti bisa profit lah. Logikanya gitu. Logikanya seperti itu. Nah, kalau kita bicara di sini yang kita lihat adalah fenomena loss. Ya. Betul. Terus bisnis ini sampai kapan bisa seperti ini? Ya cuman itu aja sih. Nah, saya langsung yaitu putar setir. Saya mau keluar. Saya pengen edukasi, gitu aja sih. Saya pengen edukasi, saya ngomong apa adanya. Sejak tahun berapa itu Mas Hani? Saya tahun 2010 ya. 2010 develop itu namanya Fibonacci Trading Center ya, FTC. Ya dari situlah, dari kecil-kecilan lah. Yang penting, dan saya lihat ya saya pengen punya banyak teman ya, teman di dunia trading ini. Dengan edukasi saya bisa jalin silaturahmi. Betul. Dan itu adalah selama ini problemnya adalah ya orang cari edukasi di mana ya kan gitu. Alhamdulillah sih kalau kali ini sudah pada YouTube, sudah ada ya semua platform sudah mendukung ke edukasi. Jadi sayang kalau sampai ada loss lagi. Gitu aja. Berarti 12 tahun Mas Hani sudah melakukan edukasi dengan memiliki lembaga edukasi itu ya. Kalau boleh tahu namanya apa nih Mas, biar teman-teman Victorian bisa tahu semuanya nih lembaga edukasi, siapa tahu mau belajar langsung nih. Jadi tidak harus belajar pada pialang atau mainstream yang sudah jelas, ini bisa dengan pihak ketiga, salah satunya dari lembaga pelatihan yang insya Allah lebih netral. Begitu kan kurang lebih. Namanya apa Mas? Saya pakai nama FTC ya. Apa itu FTC? Fibonacci Training Center ya. Fibonacci Training Center. Diambil dari apa? Filosofinya apa nih? Kenapa harus FTC? Fibonacci adalah magic number ya. Ya kita mau jadi bagian dari magic itu. Amin. Sukses. Ini berarti dari 12 tahun Mas, banyak sekali nih sudah para member yang sudah alumni. Ya alhamdulillah sudah banyak. Ya
cuman perlu digarisbawahi ya, kita sudah memberikan SOP, sudah memberikan kurikulum yang benar-benar lengkap ya. Tapi jangan lupa bahwa sekolah sebenarnya ketika kita sudah real trading gitu ya. Oke. Nah di situ teori itu masih di angka 30%, tapi kalau sudah masuk itu baru sekolah Anda baru berjalan gitu. Nah, yang paling utama buat kita adalah ya kalau semua pinter ya, semua pinter analisa, semua pinter technical analysis, pelajaran utama buat teman-teman alumni ya, perlu digarisbawahi adalah bagaimana caranya Anda bisa komitmen. Oke. Singkirkan yang lain-lain dulu, komitmen untuk sabar dan disiplin yang sadis katanya. Itu yang mungkin perlu fundamental dari diri pribadi yang perlu dibenahi. Itu sih. Iya. Itu semua, kalau boleh saya nyambung dikit nih, terkait masalah komitmen ya. Itu memang semua semua bisnis ya. Pertama itu kalau nggak salah mindset. Ya, mindset. Ya kan. Kemudian baru kita bicara strategi, money management seterusnya. Enggak, ini kita bicara konteks global. Tidak hanya about masalah trading, tapi apapun itu. Jadi kalau tidak salah nih, mindset, kemudian strategi, yang paling utama ini adalah komitmen. Mindset sudah bagus nih, strategi apapun sebagus apapun, ketika nggak punya komitmen apa? Ketika sudah melakukan, baru kena hujan sedikit, udah gimana, atau baru kena sedikit dari nasabah atau apa sedikit udah baper dan seterusnya. Kalau jadi itu kan ya nggak akan bakal jalan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya Mas Ani. Oke. Simpelnya itu tadi sih. Oke, ini mau dibuat langsung aja nanti biar dipotong jadi 2 atau ya kan dipotong jadi 2, kita lanjut aja nih ya. Nggak bisa. Oh nggak bisa, oke, baik Victorian. Kayaknya nih gitu ya. Kita nyantai aja nih, nggak apa-apa gitu. Berarti kita sesi yang berikutnya dulu mungkin kita lanjutin, tapi jadi kita tadi sudah menjelaskan bahwa sekarang Mas Ani sudah buka lembaga pelatihan selama 12 tahun. Oh ya, saya punya ide Mas. Boleh nggak itu dibuat gathering lagi? Temu alumni. Sekolah aja ada temu alumni. Berarti temu alumni 12 tahun. Iya. Anniversary. Ya itu bagus tuh Mas. Iya. Oke. Kita progres nanti. Oke. Sponsor by. Nah, itu gitu Mas. Oke. Terima kasih Mas Ani. Ini sesi pertama ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut setelah ini. Bukan mudah-mudahan, memang setelah ini kita lanjut ya. Thank you Mas Ani. Baik, Victorian semuanya. Oke. Salam Victorian. Halo, jumpa lagi Victorian. Apa kabar semuanya? Ini sesi yang kedua nih, podcast yang kedua dengan Mas Hani. Apa kabar Mas Hani? Sekali lagi. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Ini bukan pajangan Mas Hani. Oh iya. Ini untuk dicicipin. Siap. Dimakan, diminum, silakan seruput dulu. Sudah. Thank you. Mas Hani, tadi kita pertama tadi kita bahas masalah tentang itu ya, terakhir masalah tentang pendiriannya selama 12 tahun edukasi. Jangan lupa anniversary 12 tahun. Siap. Nah, itu enak tuh dikumpulin lagi. Ya. Kemudian ada something apa lagi. Oke, jadi project plan. Terkait saya selama 12 tahun pasang surutnya, kira-kira apa yang buat suka duka ya tepatnya, biasa kalau pertanyaan di SMA, kuliah gitu. Apa Mas Ani? Suka duka ya. Ya. Jadi pernah digerebek atau gimana? Ya tahu dah, rahasia saya gitu ya, rahasia saya semua Pak Imam tahu dah. Ya pada dasarnya itu aja sih. Regulasi, kita bicara regulator juga ya, setidaknya ini bisnis sudah mengglobalis sekali gitu ya. Semua lini masyarakat dari middle, low to high semua sudah kenal nih sama namanya derivative trading atau margin trading, atau mungkin lebih dikenal dengan forex gitu ya. Itu kan semua udah tahu gitu ya. Di sisi lain edukasi yang sangat kurang gitu ya. Jadi kita
mencoba menjadi solusi di situ, solusi untuk mengedukasi what, why, how gitu ya. Setidaknya harus tahu semuanya sebelum kita masuk ke dunia transaksi ini. Ya, kita di sini trading, Pak ya. Trading bukan investing. Jadi harus ada batas tegas antara trading dan investing. Nah, kalau kita bicara trading itu benar-benar bisa dikatakan short term trading. Jangan yang trading di investasi istilahnya gitu, atau investasi udah visi misinya investasi di trading kan gitu. Yang namanya trading berarti risk sudah kelihatan. Ya, risk dalam jangka pendek itu sudah kelihatan. Nah, di situ banyak ketidakpahaman gitu ya. Ketika tidak ada kepahaman di situ, sudah berani masuk di transaksi dan tidak siap. Nah, itulah yang terjadi. Ya, walaupun kita bicara sudah berusaha mengedukasi semaksimal mungkin ya, tapi ya tetap ada yang out of the rule gitu aja. Jadi step pertama nih buat teman-teman yang mau belajar tentang trading adalah pertama harus belajar knowledge-nya dulu itu poin pertama ya. Iya, jangan sampai kayak yang kemarin tuh ya. Apa tuh? Ya, yang lagi hype nih. Oke. Nanti kita bahas Mas. Nanti kita bahas. Cuman saya masih poin dulu di trading. Jadi pertama knowledge dulu yang harus kita pahami. Knowledge-nya. Makanya dari edukasi kami kan saya berusaha walaupun itu sangat-sangat bored, sangat-sangat membosankan ya. Tapi itu harus wajib kita kemukakan. Kita ini margin trading menggunakan duit utang gitu loh. Kita dikasih fasilitas utang nih sama commission house, sama broker. Ya, jadi kalau kita bicara sudah transaksi menggunakan hutang itu jangka pendek bukan jangka panjang. Gitu aja sih. About trading tadi itu ya Mas. Dalam hal belajar itu paling utama intinya apa dalam hal trading yang harus dipelajari? Love the risk, itu aja dulu. Jadi bersahabatlah dengan resiko untuk return yang tinggi gitu. High risk high return memang berjalan gitu ya. Cuman tetap jangan sampai Anda tidak siap dengan resiko gitu. Ya, jadi bisnis trading ini sesungguhnya sebenarnya high risk ya. High risk. Ya, tapi kan high return opportunity-nya tinggi gitu. Nggak ada ceritanya ya kalau high return low risk. High return low risk saya rasa agak susah. Enggak lah, filosofi hidup juga ada, semakin tinggi orang juga semakin cobanya juga tinggi. Betul. Yes, betul. Jadi itu. Nah, kalau suka duka yang jelas ya banyak fenomena-fenomena di perjalanan saya 12 tahun ini ya. Yang namanya plus 62 ini ya. Ini lahan basah orang bermain ponzi. Udah dari zaman bahula lah. Negara-negara berkembang itu yang termasuk di Indonesia khususnya. Ini lahan basah. Sudah dikasih dream, apalagi dengan flexing yang sekarang bahasanya flexing itu udah mulai tahun 2005 kan sudah gitu loh. Nah, cuman belum ngomong flexing. Ya, kayak gitu sih. Nah, itu fenomenanya seperti itu. Ketika trading menurut dia adalah ini agak sangat susah, ini beresiko tinggi dan saya selalu habis. Datanglah ada program apa gitu yang dari program-program yang manusia membantu manusia, ya itu udah mulai dari situ juga. Terus kemudian ada yang MLM dan sebagainya, tapi mengatasnamakan ini bisnis padahal ini adalah ponzi itu ya. Dan dari situ banyak orang masuk keluar. Kalau biar tahu semua nih, ponzi itu apa sebenarnya? Ponzi sebenarnya apa sih? Itu skema investasi yang notabene sebenarnya itu adalah permainan gitu loh. Ya, skemanya bagaimana maksudnya? Jadi bagaimana caranya orang dibuai dengan keuntungan, tapi keuntungan diberikan dari rekrutan. Jadi dari rekrutan yang atas untuk mensuplai yang bawah, yang atas mensuplai yang bawah. Dan ketika misalnya stop istilahnya, ya kita bicara stop, tidak ada regenerasi jaringan, ya jelas sudah scam gitu. Berarti kalau bahasa simpelnya banyak kan orang bilang kayak arisan berantai. Ya, arisan berantai. Dari A, si B, si C gitu ya Mas ya. Padahal tidak ada bisnis di dalamnya. Hanya bisnis. Jadi uang berputar aja dari si A ke si B ke si C dan seterusnya. Ketika tidak menemukan si D, selesai itu.
Ya kayak misalnya ya kayak yang zaman-zaman dulu ya. Iya, itu Ponzi itu kan dari tahun berapa ya? Kalau nggak salah sejarahnya. Madoff itu 2008 tuh boomingnya. Boomnya dia 2008 waktu mortgage ya. Dia tiap bulan dia kasih return sampai 10%, 5-10%. Tapi ketika ada mortgage kemudian bubble ekonomi ya, banyak orang withdraw nggak bisa. Nah itu udah ketahuan gitu loh. Oh duit yang buat bayar saya itu dari uang yang di dalam member itu sendiri gitu kan, bukan diputar di dalam bisnis real atau apa gitu. Ada cuma Ponzi aja ya, ada yang namanya kalau zaman dulu ya ada namanya high yield ya, high yield investment program. Itu ya sama, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang kayak gitu ya. Binomo Ponzi? Saya rasa bukan. Kalau beda lagi nih, konteksnya beda lagi. Kalau yang ada juga yang tren sekarang nih, yang sudah ketangkap nih di Barreskrim dan seterusnya dengar nih, itu yang robot menjanjikan yang sineto ya, kalau saya istilahkan ya, itu dunia kita yang diponzikan. Dunia kita yang diponzikan. Dunia trading yang diponzikan. Ya kan ya. Padahal kita yang udah puluhan tahun ya. Padahal Mas Ani kita bicara 10% per bulan. Tidak mungkin. Per bulan aja tanpa risk, tanpa red tidak berani. Tanpa red value itu kayak enggak masuk akal. Itu aja sih. Jadi ini jadi sekarang itu modelnya trading yang diponzikan gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Dan ya anehnya masyarakat percaya itu ya. Ya karena ya semua orang pasti dibuai dengan yang mereka lebih pilih yang penghasilan tetap tapi tidak mau kerja keras. Kerja keras. Ya itulah fenomenanya saat ini seperti itu. Gitu sih. Padahal justrunya resikonya uang hilang. Kalau di kita resikonya, kalau di trading adalah resikonya rugi, bukan uang hilang. Nah rugi itu kan pasti bisa dibatasin kurang lebih gitu ya. Kan itu ada stop loss juga ya. Ada stop loss. Dan yang pasti itu setidaknya Anda tahu, harus tahu produk ini apa gitu kan. Dari hilir hulu semua harus tahu dulu. Walaupun memang Anda tetap mau invest ya, ke misalnya orang yang punya capability gitu ya, setidaknya kan Anda tahu itu transaksinya di akun Anda. Nah akunnya ini benar-benar pada institusi yang tepat tidak gitu kan, regulasi yang tepat tidak gitu. Dalam hal saya kembali ke masalah trading. Jadi trading itu betul ya Mas Yani, maksud saya paling penting, tadi saya mau mengarahkan kembali pertanyaan bagi teman-teman yang mau belajar trading itu, paling penting itu kan kalau nggak salah ada model piramida Mas Yani. Itu apa yang saya dengar tadi Mas Yani sudah sebutin. Kalau saya simpulkan ada money management, 3M ya, 3M gitu kan ya, money management, psikologi, mindset, psikologi itu sama. Mindset itu utama, money management, dan baru metode itu terakhir. Gitu. Metode itu berarti analisis strategi, teknikal dan fundamental itu ya. Kalau saya ingin kupas sedikit Mas ya. Kalau mindset, apa yang harus poinnya saja. Yang paling poin adalah kan pasti harus belajar. Jadi kalau mau tahu lebih dalam silakan daftar di FTC ya. FTCindonesia.org. FTC www.ftcindonesia.org. Indonesia. .org. Terus ya kalau bicara mindset poin ya paling penting adalah treat the trade like a business gitu ya. Treat the trade like a business. Iya, pada dasarnya trading ini sama dengan kita jual cilok ya, sama dengan kita jual kerupuk itu sama, melakukan sama, itu kasta yang sama. Gitu. Maksudnya? Ya setidaknya bahwa di sini kita harus merencanakan semuanya, metode apa yang kita harus lakukan, gunakan, kan gitu ya. Istilahnya gitu, bahwa ini ada jual beli. Ya, itu yang pertama adalah bagaimana caranya kita mentreatment atau memperlakukan trading ini sebagai bisnis, not play gitu ya. Jadi bukan judi juga. Jangan sampai kita bicara main, itu yang pertama dari mindset itu main ya, main pon, main bitcoin, main jangan kayak gitulah. Itu udah masuk di bawah sadar kita. Cenderung untuk terlalu berspekulasi. Ya. Kurang kehati-hatian. Ya. Oke. Sorry.
kurang disiplin. Mungkin itu maksudnya Mas Ani. Jadi pentingnya mindset itu. Arahnya nanti disiplin gitu Mas. Arahnya nanti dia betul-betul kehati-hatian gitu. Siap. Oke. Ya, semua bisnis pasti ada plan lah. Gitu. Iya. Oke. Kehati-hatian itu bukan berarti takut tidak mau berbisnis, tapi kehati-hatian itu dia berplan. Iya. Semua ada dasar. Betul. Kembali ke poin yang ketiga tadi berarti Mas Ani, yaitu disatukan dengan poin ketiga, yaitu metode tadi. Terus yang di poin kedua, money management. Ya, yang paling penting adalah ketika Anda sudah memulai bisnis, ya setidaknya yang pertama adalah Anda siap kehilangan berapa, itu wajib, gitu ya. Siap kehilangan berapa? Iya, karena ini di sini instrumen apapun itu pasti ada risiko. Orang bisnis mau cari profit Mas. Kalau sudah bisa kita ngomong di depan bahwa siap kehilangan berapa, kan pasti mereka setidaknya kan tidak disemuakan untuk satu bisnis ini kan gitu ya. Diversifikasi capitalnya harus jalan gitu. Oke, ibarat saya ini Mas, saya sudah diversifikasi di beberapa bisnis ini. Cuman maksud saya pada saat di bisnis trading, money management apa yang harus dimaksudkan? Money management yang pasti adalah pengaturan. Apakah modal harus besar? Oh, tidak selalu. Modal standar. Yang penting kita masuk transaksi itu harus ideal. Ya, kita nggak bicara kuantiti ya. Oke. Proporsional. Jadi maksud melakukan transaksi itu harus disesuaikan dengan konteks dananya, permodalannya. Oke. Dan yang pasti itu fresh money. Intinya bisnis. Intinya bisnis. Modal mungkin saat ini 1 juta, oke nggak apa-apa. Bisnisnya gorengan dulu nih. Iya. Bukan jangan dipaksakan bisnis yang tinggi gitu. Oke, sama seperti trading juga begitu tadi ya. Kita masih punya modal 1 juta tapi kita udah berani jual beli rumah itu. Oke. Apalagi ini margin trading kan. Itu yang disebut poin tadi, maksudnya money management tadi. Oke Mas. Dan jangan pertaruhkan istilahnya. Ya mohon maaf sebelumnya. Semua modal Anda di satu posisi, diversifikasi. Iya. Gitu. Oh bisa, ya. Artinya di situ juga ada produk. Trading itu apa sih produknya kok ada? Banyak banget sih. Banyak ya. Ada saat ini. Mas Ani cenderung ngajar apa nih biasanya? Semua. Kalau fokus saya di forex ya, currency. Di currency, terus kemudian ada stock index dan commodity. Tapi kita juga bisa ngajar, bisa ngasih knowledge tentang saham, kayak gitu, tentang kripto kita juga bisa. Instagramnya apa nih? Bisa dibilang? Instagramnya FTC Indonesia. @FTC Indonesia. @FTC Indonesia. Oke, Mas Ani, terakhir nih, saya mau nanya, kira-kira sebelum terakhir ada 2. Terakhir yang pertanyaan yang pertama adalah dengan kondisi Mas Ani sudah 12 tahun mengajar, sekarang tadi kita bahas bahwa orang melakukan ponzi dengan kemasan trading. Apa tanggapan Mas Ani untuk masyarakat, untuk teman-teman Victorian semuanya? Sebaiknya bagaimana, apa yang harus dilakukan kalau nanti muncul lagi? Karena padahal ini kan tiap berapa tahun dulu sudah pernah muncul ya. MMM itu muncul di 2013, 2015 muncul, 2016 muncul, ini muncul lagi nih. Apa mungkin yang harus tips-tips? Semua saat ini ya, era global kayak gini semua transparan, open semua ya. Ayo jadi orang yang kepo gitu ya. Jangan beli kucing dari dalam karung gitu ya. Jangan beli kucing dalam karung. Semua ada knowledge dan ada info yang semua sudah tertata semua di dunia online gitu ya. Artinya mereka harus terus stalking di dalam semua media sosial atau di dalam apapun, Google juga bisa ditanyakan. Iya, dan yang penting juga katanya regulator kita ya 2L ya. 2L. Ya. Betul. Legal dan logis ya. Betul. Sorry ya. Iya, legal dan logis, betul. Ya, harus logika lah. Iya. Oke. Apa pantas 10% gitu kan? Apa itu sih yang kita pikir, itu aja kalau bisa pasti ya. Kalau memang bisa pasti, ayo dong propose ke Bu Sri Mulyani dong. Iya, betul. Oke. Atau aku pinjam duit dulu gitulah. Oke. Ya. Kan bisa profit pasti. Oke, betul. Terakhir nih Mas Ani. Apa dengan tadi di awal kita bercerita tentang perjuangan proses Mas Ani dalam hal mengarungi kehidupan ini. Ya kalau visi saya kasih ya, mudah-mudahan bisa inspirasi buat teman-teman Victorian. Ya kalau visi kami, visi saya adalah saat ini ya, saya bukan
bukan memaksakan ya, tapi visi kami adalah bagaimana caranya kita manfaat gitu aja deh. Manfaat untuk sekeliling kita. Itu stabil khairat. Ya, insya Allah seperti itu. Kita ada di sini, sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat gitu ya. Betul. Jadi untuk duit itu urusan Nanti belakang lah, semua akan ngikutin. butuh duit pasti. Iya, butuh duit pasti. Iya. Sama yang pasti ikhlas gitu ya. Iya. Kalau saya sih gitu, berusaha. Saya masih belajar ya. Belajar berusaha ikhlas, dan visi saya adalah manfaat. Misinya ikhlas. Visinya adalah Itu bisa berproses dari zero to somebody. Itu mungkin tipsnya apa selain tadi bermanfaat buat orang? Mungkin itu jadi justru semakin membantu orang, malah semakin kita bisa, atau gitu mungkin. ya mungkin itu sih. Ya saya rasa itu. Sama yang pasti ayo trading sendiri ya. Gitu aja. Ayo trading sendiri. Oke, Mas Hani, terima kasih sudah mau berkunjung, share-share tentang kehidupan, share-share semuanya tentang pandangan-pandangan dari Mas Hani. Sekali lagi kami atas nama Victorian Podcast mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Satu hal buat teman-teman Victorian, bahwa benar kata Mas Hani, dalam proses kehidupan ini kita harus jadi orang yang bermanfaat. Saya yakin ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain, saya yakin untuk menjadi seorang Victorian akan lebih mudah. Dan bicara masalah trading, benar kata Robert Kiyosaki bahwa investasi atau bisnis itu berisiko. Maka kenalilah risiko itu. Bukan kita asal percaya saja, tapi kita harus mengenali risiko itu. Sekali lagi Mas Hani, terima kasih. Ya, Salam Victorian. Berkah manfaat. Thank you.